Halo, bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Ibu ingin menanyakan sesuatu. Kira-kira setelah kalian melaksanakan MPLS pada waktu awal minggu pembelajaran, apa yang paling kalian ingat dari sekolah baru kalian? Sekolah baruku mempunyai gerbang yang sangat tinggi berwarna hijau. Sekolah baruku mempunyai taman yang sangat indah dengan bunga yang berwarna-warni dan banyak pepohonan yang rindang. Sekolah baruku mempunyai aula pertemuan yang sangat besar. Selain itu, sekolah baruku juga dilengkapi dengan berbagai macam lapangan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Nah, tadi adalah contoh kalimat-kalimat deskripsi dengan penjelasan yaitu objeknya sekolah baru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks yang berisi gambaran-gambaran suatu objek secara rinci. Apakah teks tersebut? Teks tersebut bernama teks deskripsi. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan menampilkan kompetensi dasar berupa kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang akan kita pelajari dalam materi video pembelajaran ini. Yang pertama, KD pengetahuan, kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Kemudian, setelah kalian mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, informasi tersebut dijelaskan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, sekarang teks deskripsi sebenarnya apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi terdiri dari dua kata nih, teks dan deskripsi. Teks artinya kalimat-kalimat yang disusun secara runtut, sistematis, dan secara padu. Lalu apa deskripsi? Deskripsi adalah penggambaran suatu objek secara rinci. Jadi, pengertian teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambaran suatu objek secara rinci sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah bisa mendengar, melihat, atau merasakan apa yang sedang kita deskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan suatu objek dengan jelas agar pendengar atau pembaca bisa merasakan apa yang kita jelaskan atau kita gambarkan, kita bisa menggunakan keterangan lokasi. Contoh, di depan lapangan basket terdapat ruang guru. Berseberangan dengan ruang guru terdapat SDIT. Nah, itu merupakan contoh lokasi. Contoh lain, terdapat sofa di ruang OSIS. Selain itu, piala-piala ditata sedemikian rupa. Nah, kita bisa menggunakan lokasi, contoh lokasi ruang OSIS. Ada apa? Ada piala, ada sofa. Sebelumnya, contoh sebelumnya, lapangan basket berhadapan dengan ruang guru. Ruang guru berseberangan dengan kantor atau gedung SDIT. Nah, selain kita bisa menggunakan keterangan lokasi, kita juga bisa menggunakan keterangan suasana. Suasana bisa berupa ramai, sepi, atau sedih, senang, haru. Contoh, sekolah baruku akan sangat ramai ketika jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah. Selain keterangan lokasi dan keterangan suasana, kita juga bisa menggunakan keterangan ukuran. Ukuran yang digunakan bisa ukuran kecil, besar, tinggi, panjang, lebar, dan ukuran-ukuran yang lain. Contoh kalimat yang menggunakan ukuran.
Pohon yang terdapat di taman mempunyai cabang yang sangat banyak dan daun-daun yang sangat tinggi. Yang keempat, keterangan warna. Pada keterangan warna, kita bisa menggunakan warna-warna yang kita ketahui pada umumnya. Dan yang terakhir, keterangan rasa. Rasa tidak hanya pahit, manis, asam, tapi rasa juga bisa berupa apa yang kita rasakan dari indera peraba. Contoh, batu bertekstur keras. Kaca, permukaan kaca bertekstur halus. Nah, itulah beberapa contoh keterangan-keterangan yang bisa kita gunakan agar kita bisa menyampaikan atau mendeskripsikan objek secara jelas, objek secara rinci. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi? Informasi dalam teks deskripsi terbagi menjadi dua, informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum dapat kita cari dari rumus adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan informasi-informasi rinci dalam informasi khusus dapat kita cari dari pendeskripsian objek secara rinci melalui kata sifat. Contoh, pohon-pohon yang terletak di taman berukuran sangat besar dan tinggi. Selain itu, contohnya, ruang kelasku berukuran 7 kali 12 meter persegi. Aula gedung yang sangat luas. Nah, penggunaan kata sangat luas itu merupakan contoh kalimat yang menggunakan penggambaran rinci melalui kata sifat. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, lalu kita bisa menjelaskannya dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, berikut Ibu sediakan teks deskripsi dengan judul Kelas Kami Tercinta. Kalian bisa mencari informasi umum dan informasi khusus. Setelah kalian mencari informasi umum dan informasi khusus, lalu pilih dari mana kalian bisa mendapatkan informasi umum. Apakah benar melalui rumus adiksimba? Lalu dari mana juga kalian bisa memperoleh informasi khusus? Apakah informasi tersebut diperoleh melalui penggambaran rinci? Nah, untuk latihan kali ini Ibu cukupkan. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Jangan lupa bangun pagi lebih awal, bekerja lebih awal agar bisa membawa dirimu merasakan pencapaian-pencapaian baik lebih awal. Untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih.